Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomasina Uminasi, kelas A, NIM 20030300015, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar itu harus berkontribusi pada rekonstruksi masyarakat yang rasional. Manfaat dari seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Saat ini di sana bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak menulis Perspektif in Sosiologi edisi pertama pada tahun 1979, sudah ada perubahan besar dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, kemudian ia telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan disebut-sebut sosiologis. Bab 2, pembahasan. A. Karl Marx. Pengantar. Tokoh-tokoh yang formatif dan sangat mempengaruhi pertama teori sosiologis dan sekarang teori sosial tetap trio Karl Marx. Meskipun yang pertama dari ketiganya sekarang lagi rupanya jatuh ke dalam gerhana, tidak kurang Marx memiliki keputusan yang tegas dan berkelanjutan pengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosiologis. Apalagi metodenya sebagian besar dari Hegel terus memberikan pengaruh yang luas, begitu juga dengan bermasalah yang memainkan peran utama dalam pembentukan. Durkheim dan Weber juga untuk derajat yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda, menyumbangkan ide-ide kunci untuk konfigurasi kontemporer dari pemikiran sosial. Apakah Marx seorang humanis? Pengaruh gagasan Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya di atasnya diakui kaum Marxis, tetapi jauh lebih umum. Itu telah membentuk pemikiran sosial tentang masalah mendasar sedemikian rupa sehingga masalah yang menentukan teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya tema sentral umum dari teori terkini diskusi yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Sedangkan konsep dan asumsi berbeda di seluruh spektrum teoritis, ada konsensus luas di sekitarnya, gagasan bahwa institusi budaya bagaimanapun dipahami telah mengambil alih yang dominan. Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh di paruh pertama abad ke-19 Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan akun sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami kemajuan tunggal, terpadu, terorganisir, dan rasional. Sejarah mungkin terlihat seperti belaka suksesi yang tidak disengaja satu demi satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau. Tapi kesan itu hanya dangkal dilihat dengan cara yang benar. Sejarah dapat dikenali sebagai membuat cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. B. Max Weber. Pendahuluan, komitmen metodologis dan tema substantif. Sosiologi Weber lebih dekat dengan Karl Marx daripada Durkheim, yang terdiri dari kritik yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya adalah sederhana fungsi struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar dimengerti, mengingat tidak tersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang sangat bertentangan dengan bacaan vulgar tersebut.
datang dari tempat yang sangat berbeda. Latar belakang filosofis dari Max Weber lebih bersekutu dengan neo-Kantian daripada tradisi Hegel dalam pemikiran Jerman. Individualitas. Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generalisasi adalah bawahan sejarah itu memberikan konsep abstrak yang bisa berguna dalam memahami kasus-kasus sejarah yang konkret, kompleks, dan individual. Seperti itu, konsep diciptakan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk mereka kegunaannya dalam menginformasikan studi sejarah. Studi Weber sendiri sangat luas secara geografis dan historis. Mereka meliputi peradaban Barat dari zaman Yunani dan Asia masyarakat seperti India dan Cina selama ribuan tahun, dan dimaksudkan untuk memasukkan dunia Islam juga. Objektivitas dan kebebasan nilai. Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa sains harus bebas nilai. Perhatikan politik utama Weber adalah untuk memastikan tanggung jawab sipil dalam masyarakat modern, di mana teknis dan keahlian ilmiah dianggap semakin penting. Weber mengkhawatirkan menggaburkan peran ilmuwan dan warga negara dan penggunaan prestise sains untuk mendukung klaim demagog. C. Emil Durkheim, pendahuluan fitnah Durkheim, telah mencatat bahwa reputasi dan pengaruh Marx dalam sosiologi baru-baru ini memudar. Reputasi Durkheim juga telah mengalami kesusahan meskipun dalam kasusnya menurun jauh lebih awal, dan sekarang ada tanda-tanda pemulihan. Dengan popularitas yang meningkat dari poststrukturalisme, ada gerakan untuk meninjau kembali pemikirannya. Meski begitu, pengaruh Durkheim dalam sosiologi kontemporer jauh lebih sedikit daripada 40 tahun yang lalu. Segera periode pasca Perang Dunia Kedua, tampaknya pengaruh Durkheim menjadi lebih besar dan lebih dipertahankan dalam sosiologi daripada Marx atau Weber. Durkheim dan positivisme. Durkheim memperdebatkan metodenya sendiri dengan alasan memang sedemikian penting untuk pengembangan ilmu positif, yaitu pendekatan mencari untuk menemukan hubungan seperti hukum di antara fenomena dan dimodelkan pada ilmu fisika. D. Konsensus dan konflik. Pendahuluan Parsons, proyek untuk sosiologi sistematis. Dampak dari klasik pada sosiologi Anglo-Amerika. Pada contoh pertama, sangat banyak pencapaian Talcott Parsons pada tahun 1902 sampai 1979 yang studi pasca sarjana di Inggris dan Eropa pada tahun 1920-an telah membiasakannya dengan pekerjaan antara lain trio Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Parsons mulai membangun sebuah karya utama dari sintesis teoritis yang terutama diambil dari karya Weber dan Durkheim. E. Interaksi simbolik. Pendahuluan reaksi terhadap saintisme. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, perkembangan filsafat ilmu digabungkan dengan perkembangan lain dalam sosiologi, dan filsafat mengkikis kepercayaan pada ambisi untuk membuat metode objektif yang secara nasional dimodelkan pada ilmu alam kuantitatif. Terlepas dari keberatan ini, positivistik pandangan bahwa semua disiplin ilmu yang mencari status ilmu yang ketat harus sesuai dengan yang sama prinsip metodologis dan asumsi yang luas terbukti menarik. Logikanya adalah sederhana membuat sosiologi menjadi ilmu yang sukses dan diinginkan.